Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Rifki Marcelino, NIM 2102 1260 3255, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Gelora Cinta di Pabrik Gula. Cerpen ini dikarang oleh saya sendiri, Randy Rifki Marcelino. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas sastra pertunjukan yang diampu oleh Ibu Nita Widiati. Baik, akan saya bacakan cerpennya. Gelora Cinta di Pabrik Gula, cerpen Randy Rifki Marcelino. Kemarilah, bermimpi indahlah dalam dekapanku. Malam itu diselimuti ketenangan. Tejo menikmati secangkir kopi hangat serta ditemani pisang goreng. Sebuah perpaduan yang mengalahkan makanan para dewa sekalipun jika disantap pada malam hari yang diselimuti dalam ketenangan. Tejo memandangi langit yang cerah. Ia memikirkan bagaimana cara mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada Sang Pencipta. Istri dan anaknya datang ke depan dengan membawa 2 cangkir kopi dan 1 besek pisang goreng. Mereka bercerita segala hal malam itu. Bapak, dewa penasaran dengan pertemuan Bapak dan Ibu saat pertama kali. Dewa sekali ingin mendengarkan kisah asmara Bapak dan Ibu. Tejo dan istrinya saling bertatap-tatapan dengan muka yang sedikit malu dan dibumbui dengan senyuman kecil. Ningsih, berceritalah kepada anakmu itu. Aku malu jika menceritakan kepadanya, saut Tejo kepada istrinya dengan malu-malu. Ningsih membalasnya dengan senyuman malu-malu, seakan-akan dia juga malu menceritakan kisah cintanya kepada Arjunanya. Kenapa kalian hanya saling bertatap-tatapan? Ungkap dewa dengan wajah yang penuh dengan penasaran. Bapak dan ibumu ini malu, nak, jika menceritakan kisah ini kepadamu, karena perjalanan kisah cinta kami ini penuh dengan kemanjaan dan cenderung seperti kisah cinta anak kecil, nak, ungkap Tejo kepada anaknya Dewa. Dewa mendengar ungkapan dari ayahnya. Dia malah mendekatkan diri kepada ayahnya, seakan-akan dia memberi isyarat bahwa ia sangat penasaran dengan kisah cinta mereka berdua. Perlahan-lahan Tejo mulai bercerita tentang semua kejadian indah pada saat dia berpacaran dengan Ningsih. Tejo, buruh pabrik yang mengukir kisahnya dalam lautan gula yang manis. Tejo saat itu mulai menurunkan tebu dari kereta lori yang membawa tebu dari kebun petani menuju ke pabrik gula. Pada saat itu, petani mengirimkan wakilnya untuk mengawal tebu-tebu yang dikirim ke pabrik gula tersebut. Petani desa sepakat mengirimkan wakil untuk mengawal para pegawai agar tebu turun dengan rapi tanpa ada tebu yang tertinggal. Saat itu Tejo sedang asyik menurunkan tebu dari lori. Tak disangka-sangka Ningsih menghampirinya. Pelan-pelan saja, Mas, nanti capek, cuitan Ningsih seolah-olah memberikan perhatian kepada Tejo. Mendengar hal itu, Tejo agak sedikit kaget karena dia tidak tahu tiba-tiba ada gadis cantik yang memakai baju rapi yang mau
menyemangati seorang buruh pabrik sepertinya. Tejo membalas cuitan Ningsih dengan senyuman, karena dia sedang semangat untuk memindahkan tebu dari lori ke dalam pabrik. Matahari memberikan salam perpisahan kepada makhluk bumi. Saatnya bulan memberikan cahaya kepada bumi. Tejo telah selesai memindahkan tebu dari lori ke pabrik. Saatnya ia untuk pulang ke rumah dengan hasil jerih payah yang ia kerjakan. Membersihkan diri adalah hal yang wajib ia lakukan setelah pulang dari bekerja. Ia berbaring untuk memanjakan punggungnya, yang telah bekerja seharian. Tak sengaja pikiran Tejo tertuju kepada gadis cantik yang menyapanya tadi siang. Ya Tuhan, siapakah gadis cantik itu? Tiba-tiba pikiranku terfokus kepadanya. Gumam Tejo menyapanya pada saat memindahkan. Gumam Tejo sambil menatap langit-langit kamarnya. Tejo mulai tidak bisa tidur karena pikiran Tejo hanya tertuju pada wanita cantik yang menyapanya pada saat memindahkan tebu tadi. Mengapa engkau tidak menuntun pikiranku untuk mengajaknya berkenalan, Tuhan? Malam ini seakan-akan pikiranku hanya engkau buat hanya untuk memikirkan dirinya saja, gumam Tejo dengan muka yang menunjukkan penyesalan. Malam itu Tejo benar-benar disiksa dengan rasa penasaran kepada seorang gadis cantik yang ia temui siang tadi. Perlahan-lahan suara burung hantu di malam hari meninak bubukkan Tejo. Tejo tertidur pulas. Mungkin malam itu Tejo sedang bermimpi pada suatu saat nanti bisa hidup bahagia dengan perempuan cantik itu. Matahari mulai menggantikan posisi bulan untuk menerangi makhluk bumi. Ayam mulai bertugas untuk berkokok agar penduduk desa segera bangun. Dinginnya pagi menyelinap masuk dalam selimut Tejo. Saatnya Tejo untuk kembali melakukan kegiatan paginya. Tejo merasa hatinya sedang diterpa gelombang penasaran yang membara kepada wanita cantik itu. Di pabrik, Tejo seperti biasa mulai untuk memindahkan tebu dari lori ke dalam pabrik. Tetapi hari itu tebu yang dikirimkan petani tidak sebanyak hari kemarin. Pekerjaan Tejo tidak terlalu berat. Tejo bisa santai di warung kopi dekat pabrik. Wanita cantik yang membuat Tejo penasaran saat tiba-tiba keluar dari dalam pabrik dan juga meminum kopi pada warung itu. Siang, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbaknya wakil petani ya? Tanya Tejo dengan raut muka yang malu-malu. Iya, Mas. Masnya kok tahu kalau saya wakil dari petani? Saut gadis cantik itu dengan lesung pipi yang elok. Mana mungkin saya tidak tahu, Mbak. Memang biasanya wakil dari para petani itu pakaiannya tidak lusuh, rapi, seperti panjenengan, Mbak. Gadis cantik itu tersipu malu karena pujian-pujian yang dilayangkan Tejo itu memang kenyataan yang terjadi. Mereka berdua asik ngobrol tentang segala hal. Sampailah pada akhir pembicaraan mereka saling mengenalkan diri satu sama lain. Dari perkenalan tersebut mereka berdua mulai saling akrab satu sama lain.
Setiap di warung kopi, mereka selalu bersama dan berbicara berbagai hal. Dewa mendengar cerita bapaknya yang hanya setengah, ingin meminta bapaknya untuk melanjutkan kisah cinta mereka berdua. Karena Dewa merasa bahwa kisah cinta mereka berdua sangat menarik jika ia bisa mendengarkan cerita itu sampai selesai. Biarkan ibumu melanjutkan cerita ini, nak, karena bapak mulai malu untuk mengisahkan cerita ini sampai selesai, ucap Tejo sembari tersenyum kepada Ningsih. Tidak, aku hanya mau cerita ini bapak saja yang menyampaikan, karena ibu biasanya sering menutup-nutupi kejadian mesra saat pacaran dulu, ucap Dewa dengan raut wajah menolak. Ningsih hanya bisa tersenyum malu mendengar perkataan Arjunanya tadi. Ningsih menatap Tejo dengan memberi isyarat kedipan mata kepada Tejo. Jika itu mau mulai, bapak akan bercerita tentang kisah cinta bapakmu ini dengan sejelas-jelasnya. Tejo mengucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan, bagaikan guru sejarah yang akan menjelaskan bagaimana pembangunan Jalan Anyer sampai Panarukan. Dewa dengan semangat mendengarkan dan sambil melahap pisang goreng satu persatu. Tejo dengan asyik melanjutkan ceritanya, diawali dengan seruputan kopi yang hangat. Dengan rasa kasih Tejo dengan asyik melanjutkan ceritanya, diawali dengan seruputan kopi hangat buatan istri tercintanya. Setelah bapak berkenalan dengan ibumu, hari-hari bapak dipenuhi dengan rasa kasih dan rasa cinta. Tejo bercerita ketika meminum kopi bersama ibunya di warung, ada kejadian yang sangat mengejutkan dan membuat hati Tejo terpanah asmara yang begitu dalam pada saat itu. Tejo memandanginya terus-menerus. Tidak ada kata lain pada perasaan Tejo, yaitu kagum, kagum, dan kagum. Ketika Tejo melihat Ningsih penuh dengan kekaguman, Ningsih tiba-tiba melirik ke arah Tejo. Ada apa, Mas Tejo? Sepertinya engkau melihatku dengan serius. Apakah ada yang salah dengan penampilanku? Tanya Ningsih dengan sedikit senyuman kepada Tejo. Tidak kok, Dek. Tidak kok, Dek Ningsih, jawab Tejo dengan sedikit gugup. Aku hanya kagum melihat wajah wanita secantik kamu. Mau bekerja keras, panas-panasan seperti ini. Tidak kok, Mas. Ningsih menerima pekerjaan ini dengan ikhlas. Bukan paksaan, melainkan ini kemauan Ningsih sendiri. Tejo hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum. Mungkin Tejo tidak bisa berkata-kata kembali. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan perempuan dengan sempurna tanpa ada cacat sedikit pun di dalamnya. Sore hari mulai menyapa pabrik gula beserta pekerjanya. Saatnya untuk Tejo dan Ningsih untuk kembali ke dalam pangkuan dipan, untuk kembali merajut asa di esok hari. Pagi itu Tejo bersemangat ingin segera berangkat untuk kembali menjalani aktivitasnya. Seperti biasa, ia dibekali sekotak pisang rebus oleh Mak Tun. Mak Tun adalah bibi Tejo. Setelah Tejo ditinggal orang tuanya, Tejo hidup bersama Mak Tun.
Maktun seorang yang merawat Tejo mulai umur 6 tahun sampai ia dewasa seperti sekarang. Maktun ingin segera melihat keponakannya itu memiliki pasangan hidup agar semakin meramaikan isi gubuk mereka. Tejo berangkat dulu, Mak. Tejo sambil memasukkan pisang rebus ke dalam tasnya. Oh iya Le, hati-hati. Di jalan jangan lupa pesan Maktun. Tadi pagi ya Le, nada Maktun sambil bergurau kepada Tejo. Tejo mendengar ucapan Maktun yang menitip sebuah pesanan. Padahal Maktun tidak sedikit pun menitipkan pesanan kepada Tejo. Pesanan apa ya, Mak? Rasa Tejo dipenuhi dengan rasa penasaran. Sore nanti jika pulang, jangan lupa bawakan seorang mantu untuk Maktun. Celotehan Maktun sambil tertawa. Ah, bisa aja Maktun. Nada Tejo dibumbui dengan raut wajah yang malu. Tejo berpamitan kepada Maktun sambil mencium tangannya dan dia memohon doa semoga apa yang diucapkan Maktun tadi segera direstui oleh Sang Maha Pencipta. Tejo sampai di pabrik dengan seorang temannya. Ia seperti biasa menaruh bekal-bekal bawaannya ke dalam loker masing-masing. Tejo lanjut kembali ke tempat pembongkaran tebu sembari menunggu paket-paket atau tebu-tebu yang datang dari petani. Sebetulnya menunggu tebu dari petani adalah nomor 2 bagi Tejo. Yang terpenting adalah menunggu bidadari ciptaan Tuhan yang datang dari dalam lori tersebut. Tejo berangkat menuju gudang. Tak disangka-sangka ada seorang satpam yang menyuruh Tejo untuk berhenti. Satpam itu menyuruh Tejo berhenti di tempat itu. Tejo kaget karena satpam itu menyuruh Tejo untuk menemui direktur dari pabrik itu. Dalam hati Tejo ada ketakutan yang sangat bergelora dalam hatinya. Selamat siang, Pak. Apakah saya dipanggil Bapak? Ucap Tejo dengan nada ketakutan. Oh iya Mas Tejo, silahkan duduk. Jawab Pak Andi, seorang direktur dari pabrik gula tersebut dengan nada yang mencerminkan nada persahabatan. Ada apa ya Pak? Saya dipanggil ke ruangan Bapak. Apakah saya ada kesalahan bekerja selama ini? Tidak, itu Mas yang saya ingin katakan. Saya melihat perkembangan kinerja dari Mas Tejo sangat bagus dalam pabrik ini. Saya juga memantau pekerjaan yang Anda lakukan sangatlah cepat dan tertangani dengan baik. Saya selaku direktur di sini mempunyai hak penuh untuk mengangkat dan memberhentikan seorang manajer. Maka dari itu, saya ingin memberikan tawaran kepada Mas Tejo untuk menjadi manajer operasional dalam pabrik ini. Apakah Mas Tejo berkenan? Mohon maaf Pak, saya hanya lulusan SMA. Apakah ini sebuah tawaran atau hanya prank semata ya? Tanya Tejo sambil menatap Pak Andi. Tidak Mas, ini tawaran yang benar-benar saya ajukan loh untuk Mas Tejo. Mendengar hal itu, Tejo langsung menjawab dengan lugas dan penuh keyakinan bahwa ia sanggup dan bersedia untuk menjadi seorang manajer. Pak Andi selaku direktur senang dengan hal itu. Pak Andi menyuruh Tejo untuk pulang dan besoknya datang kembali ke pabrik ini dengan jabatan baru sebagai manajer operasional dan bukan lagi menjadi seorang buruh pabrik.
Tejo pulang dengan hati yang berbinar-binar dan dipenuhi dengan rasa sukacita. Mak Tun, Mak Tun. Tejo memanggil Mak Tun dengan nada sumringah. Ada apa, Le? Kok sepertinya kamu sedang bergembira? Aku diangkat manajer, Mak. Tejo sambil menatap Mak Tun dengan penuh kebahagiaan. Mendengar hal itu, Mak Tun selalu memeluk Tejo erat-erat sambil menangis. Karena keponakan yang sangat ia sayangi sekarang sudah memiliki jabatan tinggi di pabrik gula itu. Selamat ya, Li. Mak Tun ikut bangga mendengar hal ini. Nada Mak Tun dipenuhi dengan rasa bangga kepada Tejo. Semoga di awal karirmu ini yang cemerlang ini ada seorang bidadari yang menjadi dambaan hatimu datang kemari, ucap Mak Tun sambil tersenyum kepada Tejo. Pasti, Mak. Suatu saat pasti bidadari itu akan kukenalkan pada Mak Tun, ucap Tejo dengan nada yang tegas. Malam itu menjadi malam yang indah bagi Tejo dan Mak Tun. Keluarga kecil ini dipenuhi dengan sukacita. Bulan dan bintang ikut meramaikan rasa bahagia itu dengan menunjukkan sinar terangnya. Burung hantu ikut meramaikan kebahagiaan keluarga kecil itu dengan auman yang khas. Cuaca ikut mendukung Tejo dengan cerahnya. Langit malam biasanya dipenuhi dengan awan yang mendung, kini berubah menjadi cerah. Dengan jabatan baru, seragam baru, suasana baru, semangat baru, Tejo datang ke pabrik dengan penuh wibawa. Dia tak lagi datang ke pabrik itu untuk menjadi seorang buruh, tetapi sudah menjadi seorang manajer. Saat itu Tejo sedang berada di ruangannya. Dia mulai beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, supaya dia tidak kaget dengan jabatan barunya. Siang itu kereta lori datang seperti biasa untuk mengirim tebu. Ningsih yang saat itu mengomandani merasa celinguan karena tidak ada lagi seorang Tejo di sana. Ningsih bertanya kepada seorang buruh angkat di situ. Dia mempertanyakan di mana sekarang Tejo berada. Dia menjawab bahwa Tejo sudah menjadi manajer dan sekarang berada di dalam ruangan. Ningsih yang kaget mendengar hal itu, dia langsung menemui Tejo. Selamat siang, Mas Tejo. Sekarang sudah jadi manajer. Harusnya selamat siang, Pak Tejo, guyon Ningsih sambil mengetok pintu. Dek Ningsih, silakan masuk. Jangan panggil saya Pak dong. Panggil saja seperti biasa, Mas Tejo, ungkap Tejo dengan sedikit malu. Selamat ya, Mas, atas gelar jabatan barunya. Semoga Mas Tejo bisa mengemban jabatan ini dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Iya, Dek, ini semua hasil dari doa bibi saya dan tentunya doa Dek Ningsih juga. Mereka berdua ngobrol banyak hal di dalam ruangan itu.
mulai dari mengobrol keluarga sampai mengobrol masalah pekerjaan. Tejo dan Ningsih terlihat cocok pada saat mengobrol. Pada suatu momen, Tejo mengatakan sesuatu kepada Ningsih, bahwasannya dia suka dan sayang dengan Ningsih. Mas Tejo, aku sebetulnya juga memendam perasaanku ini hanya untuk orang. Tetapi aku belum juga menemukan dambaan hati yang tepat. Mungkin ini saatnya untuk mencurahkan isi hatiku kepadamu, Mas, ucap Ningsih dengan penuh kasih dan sayang. Mendengar ucapan Ningsih itu, Tejo merasa yakin bahwa secepatnya Ningsih harus ia kenalkan kepada Maktun. Tejo mencoba mengajak Ningsih untuk ke rumahnya pada esok hari dan Ningsih menyetujui ajakan yang diajukan oleh Tejo. Ia bersedia diajak Tejo untuk ke rumahnya. Tidak terasa obrolan tadi sudah sampai sore. Tejo sudah waktunya untuk kembali kepada Maktun dan membawa kabar bahagia ini. Assalamualaikum Maktun. Aku sudah membawakan titipan Maktun. Aku akan mengenalkan seseorang bidadari kepadamu Maktun pada esok hari, ucap Tejo dengan penuh kebahagiaan. Saat itu Maktun yang sedang duduk santai di ruang keluarga kaget atas berita yang telah dibawa Tejo. Maktun juga merasa senang atas berita yang dibawa keponakannya tadi. Siapakah perempuan yang akan engkau kenalkan kepadaku, Li? Aku sudah tidak sabar menunggu perempuan itu, ungkap Maktun dengan raut wajah yang sumringah. Besok pagi akan ku jemput perempuan itu ke rumahnya, Mak, dan akan ku bawa dia kemari, kata Tejo dengan keyakinan. Malam telah tenggelam, embun pagi mulai membasahi rerumputan. Hiruk pikuk desa mulai terdengar lagi. Masyarakat desa mulai mengeluarkan padi mereka untuk dijemur lagi. Pagi itu saatnya Tejo untuk menjemput Ningsih dan mengenalkannya kepada Maktun. Tejo segera bergegas ke rumah Ningsih. Jangan sampai kecepatan Tejo untuk menjemput Ningsih dikalahkan Kumbang yang masuk ke dalam rumah Ningsih. Ningsih saat itu yang sedang berada di rumah langsung dihampiri oleh Tejo. Assalamualaikum Ningsih. Mas Tejo. Waalaikumsalam, Mas. Ada apa pagi-pagi datang ke sini? Ningsih kaget melihat Tejo datang pagi-pagi. Tejo mengungkapkan bahwa ia datang kemari untuk mengajaknya pergi ke rumah Tejo untuk dia perkenalkan pada Maktun. Supaya mendapat restu untuk ke jenjang yang lebih serius nanti, Ningsih yang belum siap dengan pakaian dan lain-lain merasa belum siap karena tidak ada persiapan pakaian. Engkau yakin, Mas, ingin mengajakku ke rumahmu, sedangkan aku belum memiliki pakaian yang layak, masih compang-camping seperti ini? Wanita cantik tidak dilihat dari pakaian dan cara dandannya di Ningsih, tetapi wanita yang cantik diukur dari kesopanan dan pengetahuannya. Aku rasa Maktun bangga jika mempunyai menantu keponakan seperti engkau, Ningsih, ucap Tejo penuh dengan harapan. Ningsih merasa disanjung oleh Tejo. Ningsih pun mau untuk diajak ke rumahnya. Ia segera mandi dan mempersiapkan pakaian yang ala kadarnya saja.
Setelah Ningsih keluar dari kamarnya, Tejo merasa terpukau. Wow, karena ia tampil ala kadarnya saja, sudah nampak seperti pengantin yang dirias oleh bidadari utusan Tuhan. Tejo merasa terpukau dengan ini. Kau harus jadi istriku, Ningsih. Harus itu, gumam Tejo dengan penuh keyakinan dalam hatinya. Tejo mengajak Ningsih ke rumahnya dengan rasa bangga, karena pasti Maktun akan bangga padanya, karena sudah memilih wanita yang sopan, cantik, dan berpengalaman luas. Benar saja, setelah Maktun dipanggil oleh Tejo, Maktun terperangah dengan kecantikan Ningsih. Maktun melihat kecantikan Ningsih seperti mendiang ibu Tejo yang telah tiada. Maktun melihat Ningsih bukan sebagai sesosok ponakan, tetapi sudah menjadi anaknya sendiri. Maktun baru saja bertemu dengan Ningsih, tetapi ia sudah terpukau dengan kecantikannya. Cantik nyali. Siapa bidadari yang kau bawa di hadapanku ini, Li? Maktun tertegun melihat kecantikan Ningsih. Ningsih hanya bisa tersenyum malu saat Maktun mulai memuji-muji kecantikan Ningsih. Inilah Mak, bidadari yang aku dambakan. Dialah pelipur laraku, dialah rembulan dalam hatiku. Tejo mulai tidak karuan memuji-muji kecantikan Ningsih. Sudah, Li. Tanpa pikir panjang, Maktun setuju dengan kalian berdua. Maktun mengungkapkan ini dengan lugas dan tegas, tanpa keraguan-raguan. Mereka berdua mulai merencanakan untuk pernikahan. Tejo pergi ke pabrik gula untuk izin kepada atasannya untuk menggelar pernikahan. Dan Ningsih berangkat ke para petani untuk bilang bahwa dia tidak bisa mengawal tebu ke pabrik dalam sementara waktu, karena akan melakukan acara pernikahan. Tejo dan Ningsih mulai mempersiapkan semua perlengkapan untuk nikahannya di esok hari. Esok hari adalah di mana dia sah menjadi pasangan suami istri. Malam itu bagi Tejo adalah malam yang damai dan tenang. Tejo berpikir alam dan sang pencipta bumi menyetujui pernikahannya mereka berdua. Kelelawar mulai menggantungkan diri. Udara di pagi yang sejuk memaksa masuk ke dalam hidung manusia di bumi, tak terkecuali hidung Tejo dan Ningsih, kedua mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Mereka berdandan bak ramah dan cinta. Pernikahan mereka berlangsung secara sederhana, tak ada kuadi yang besar. Cukup dengan kuadi yang kecil, pernikahan itu sudah terlihat mewah. Tamu undangan satu persatu hadir di sana. Dia mulai duduk di kursi sakral, di mana kursi itu menjadi saksi Tejo mengucapkan akad. Di sana, dia mulai duduk di kursi dan itu menjadi saksi Tejo mengucapkan akad di sana. Penghulu segera menggenggam tangan Tejo. Diucapkanlah akad nikah dari mulut penghulu. Tejo menjawab akad itu dengan tegas
dan penuh keyakinan. Dalam ruangan itu para tamu undangan bersorak, sah. Mereka pun resmi menjadi pasangan suami istri yang siap hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tole Dewa, Bapak sudah bercerita mengenai kisah perjuangan Bapak mendapatkan ibumu loh, Li. Ucap Tejo sambil mengelus rambut Dewa. Tetapi Dewa tidak memberikan respon yang cepat kepada ayahnya. Ditengoklah oleh Tejo kedua kelopak matanya. Ternyata dia sudah berlayar menuju pulau yang amat jauh di sana dalam dunia khayalan. Dewa, katanya ingin mendengarkan cerita tetapi malah tidur. Gumam Tejo dalam hati. Sudah Pak, biarkan Dewa tidur. Biarkan dia menerka-nerka kisah cinta kita yang tidak bisa diungkapkan dengan ribuan kata mutiara di bumi ini, kata Ningsih sambil membawa Dewa ke dalam ranjangnya. Dewa tidur di ranjangnya sendiri. Tejo dan Ningsih memulai untuk mengukir dewa-dewa baru di kamarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.